Jangan lupa tonton videonya sampai habis. Subscribe, like, dan share. Menyukainya pakai rasa. Misalnya kita suka sama seseorang perempuan lah ya, yang gampang itu aja lah ya. Kalau bantal ini mah nggak logis men. Bantal ini disukain. Nah, boleh kita menyukai seseorang itu tanpa menggunakan logika, memang begitu. Ya boleh. Nah, tapi untuk memulai hubungan yang bagaimana yang mau dijalani, harus seperti apa, itu baru pakai logika. Jatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadiyasata asyarata. Makalah yang ke-16. Kila dikatakan inna syahwata tusirul muluka abidan. Ada satu kil mengatakan inna syahwata tusirul muluka abidan. Sesungguhnya syahwat itu menjadikan seorang raja menjadi budak. Seorang raja pun kalau dia mengikuti syahwatnya, dia akan menjadi budak. Hakikatnya adalah budak keinginan dia. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa 'abduh. Karena sesungguhnya barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia adalah hamba dari sesuatu itu. Orang yang mengedepankan keinginannya, syahwatnya, dia hanya akan mengedepankan kesukaannya. Apa yang dia sukai, baik, buruk, ya dia rasionalnya nggak main. Jadi kalau orang yang jatuh cinta itu nggak logis. Jadi kita memberitahu baik buruk kepada orang yang sedang jatuh cinta pada apapun ya, bukan pada manusia aja. Sesuatu yang kita sukain itu nggak bisa kita logikakan pakai rasional. Ya, suka sama bantal enim misalkan. Bantal enim disuka. Jadi dia budaknya si bantal enim. Jadi dikasih alasan yang logis pun itu nggak akan mungkin bisa, karena nggak akan masuk. Karena itu nggak melibatkan logika rasional enggak ya. Jadi menyukainya pakai rasa. Misalnya kita suka sama seseorang perempuan lah ya, yang gampang itu aja lah ya. Kalau bantal ini mah nggak logis men. Bantal ini disukain. Nah, boleh kita menyukai seseorang itu tanpa menggunakan logika, memang begitu. Ya boleh. Nah, tapi untuk memulai hubungan yang bagaimana yang mau dijalani, harus seperti apa, itu baru pakai logika. Jatuh cintanya mah iya boleh atau tidak boleh, pasti nggak pakai logika. Nggak rasional, tapi cara mencintainya itu yang rasional. Caranya seperti apa yang bagus? Check in ya enggak lah. Enggak begitu. Itu mah enggak pakai rasio, itu mah udah nafsu. Makanya cara mencintainya itu pakai logika. Tapi kalau mencintainya mah nggak bisa pakai logika. Kok kamu suka sama dia, jelek kayak gitu, keriting gimana ya, jelek keriting kayak gitu kamu suka, ya nggak logika lah. Tapi cara mencintainya itu pakai logika. Cara yang baik seperti apa, hubungan yang baik yang dibangun itu seperti apa. Paham ya? Wasabro yusirul abida mulukan. Dan sabar itu menjadikan seorang hamba menjadi raja.
hakikatnya orang yang sabar itu walaupun dia posisinya adalah seorang budak, dia adalah raja secara hakikatnya karena dia tidak ditundukkan oleh hawa nafsunya. Dia punya kendali atas dirinya sendiri. Seorang raja pun kalau dia tidak punya kendali atas dirinya sendiri, hawa nafsunya yang mengendalikan dia, hancur semuanya kan. Rajanya hancur segala macam tuh. Tapi kalau seorang hamba yang bisa mengendalikan dirinya, ya dia selamat. Nggak jadi budak hawa nafsu. Banyak tuh kan orang yang bergelimang harta, hidupnya jadi malah was-was, tidak tenang karena dia jadi budak hawa nafsunya. Banyak orang yang hidupnya ya pas-pasan, tapi karena dia itu menguasai dirinya, ya tidak dikuasai oleh keinginannya, ya hidupnya tenang-tenang saja, nggak terjerat narkoba, nggak terjerat slot, nggak terjerat pinjol, nggak terjerat togel, nggak maling ayam, karena dia bisa mengendalikan nafsunya. Paham ya? Sabar itu ada batas nggak? Sabar itu nggak ada batasnya, tapi yang membatasi nafsu kita. Stok sabar gue nggak usah ditinggal kontainer. Iya. Jadi apa? Kita itu tidak perlu mengendalikan sesuatu yang ada di luar kendali kita. Ya. Kita menginginkan sesuatu, manusia kan begitu. Saya mau begini, harus begini. Tapi itu semua di luar kendali kita. Kita saja mengendalikan diri kita itu susah. Gimana kita mau mengendalikan apa yang ada di luar kendali kita? Dipikirkan apa yang di luar kendali kita. Akhirnya ya kacau. Gitu. Tapi memang kenyataannya begitu kan, manusia itu secara tidak sadar kan, manusia itu hidupnya selalu penuh pengharapan karena harapan itu yang membuat manusia itu selalu ingin hidup. Iya. Benar nggak? Coba kalau orang itu udah nggak ada harapan lagi dalam hatinya, nggak ada keinginan, nggak ada cita-cita, dia udah nggak mau hidup lagi, pasti udah mati. Walaupun dia itu hidup secara ininya, jasadnya, tapi sudah mati jiwanya karena dia udah kehilangan harapan. Ya, seperti bangku berjalan. Banyak itu orang yang hidup sampai tua tapi sebenarnya dia sudah mati sejak muda. Ya, bagaimana saudara Dedi? Seperti apa itu contohnya? Oh, sulit dijelaskan. Sulit. Itu sulit. Apakah tidak sampai kepadamu? Apa kamu tidak tahu? Ala taro ila kisoti Yusuf, ya, wa Zulaikha. Kamu tahu nggak cerita tentang Yusuf dan Zulaikha? Zulaikha adalah seorang bangsawan, ya. Sedangkan si Yusuf itu adalah seorang budak dari suaminya Zulaikha. Dia dibeli, ya, dari pasar budak. Karena Yusuf itu waktu itu dicemplungin sama saudara-saudaranya ke sumur. Ketemu sama pedagang yang lewat, ya, pas dia mau ngambil air minum. Dibawalah dia ke pasar budak, dijual karena ngelihat tampangnya ganteng. Ini kalau dijual mahal ini di pasar budak. Jual di pasar budak. Terus orang di pasar budak itu menjual ke siapa? Ke menteri, ya. Suaminya Zulaikha itu. Nah, Zulaikha ini tertarik sama Yusuf karena ganteng. Yusuf itu. Memang dari dulu kisahnya orang ganteng tuh Selalu menderita gitu ya, dibully gitu kan. Ya, situlah yang terjadi pada diri saya itu. Persis. Jadi selama ini kayak merasa gimana gitu ya, ganteng ya? Iya, ganteng ini kadang menyiksaku. kegantengan ini overload. Ya, jadi kadang-kadang tuh saya menyesal dilahirkan ganteng.
Ya, karena Harus meladeni respon wanita. iya harus meladeni responnya wanita yang tidak kita Calling- sukai. calling Ya. di jalan itu kan. Iya, banyak kayak kalau lihat tuh banyak nyut-nyut kan. Ganteng. Sweet. Ganteng. Kadang celananya. Ganteng. Remku hangat mas. Raib banget. Nodai aku mas. Ya. Jadi si Yusuf ini didekati Julaiha. Julaiha cantik. Kurang apa coba Julaiha? Ya. Julaiha di dunia kita aja yang gerengan kan. Kalau Julaiha di cerita Nabi Yusuf itu cantik Julaihanya. Piringan. Tuh, karena dia istrinya bangsawan, udah pasti dong. Istrinya DPR aja cantik kan. Iya. Tapi skincare-nya mahal sih. Skincare-nya mahal pasti. Suka sama Yusuf, seorang budak tidak punya apa-apa gitu. Terus si Julaiha ini membuat tipu daya supaya Yusuf ini mau bersetubuh dengan Zulaikha. si Julaiha. Kata si Yusufnya, ana akhafullah. Saya takut kepada Allah. Kalau kamu gaskan mama. Gimana kalau posisinya terjadi kepada anda semua? Ada 200 nih. Gaskan gak sih? Gas kan nih katanya. Udah cantik kayak, ayolah dikit aja buka celananya. Saya kasih 50.000. Gimana coba? Ini udah maksa-maksa dia nih. Tuh dia karena si Julaiha ini dia mengikuti hawa nafsunya, corenglah nama dia. Ya kan? Tersebar di seluruh kota bahwa Julaiha ini hina gitu kan, dia mengejar-ngejar budak. Dan si budak ini, si Yusuf ini walaupun dia seorang budak, karena dia nggak mengikuti hawa nafsunya, dia mulia di mata orang. Si Yusuf Bak raja ya? hebat, seperti raja kan, mulia seperti raja. Sedangkan si Julaiha mendapat kehinaan karena dia mengikuti hawa nafsunya. Faham ya? Faham antum semua? Fahimna, itu kayak jawabnya. Kadrun. Biar kayak Habib loh. Aku juga pernah Anak antum. naik di Palan begitu. Iya, fahim antum. Namanya Ustazi. Ulang lagi, fahim antum. Fahimna. Apa lu? Itulah kita kan orang soleh harus ngomong karparaban kalau orang soleh. Harus anak antum. Khair Ustaz. Khair ya, khair ustad dia bagus. Nah. Nah, Ya kalau udah ngomong anak antum tuh orang soleh berarti. Masya Allah. Halo. Masalah. Saat Masya Allah. masalah. Terus makalah yang ke-17 masih hubungannya sama yang di atas ini. Tuba liman kana akluhu amiron wa hawahu asiron. Bahagialah bagi orang yang akalnya adalah raja, wa hawahu asiron, dan keinginan hawa nafsunya adalah tawanan. Jadi akalnya itu adalah yang merajai dirinya, sedangkan hawa nafsunya itu adalah tawanan bagi akalnya. Jadi si akal ini ada di atas nafsu, bukan nafsu yang ada di atas akal. Lagi-lagi orang itu bisa memaksimalkan fungsi akalnya dengan baik, itulah terbelakangnya pendidikan. Benar nggak? Kalau orang itu kurang pendidikannya, baik pendidikan sekolah atau pesantren, nggak ada pendidikan lah, itu kebanyakan orang mengikuti hawa nafsu aja, karena dia nggak ngerti mana baik mana buruk kan. Tapi kalau orang yang berpendidikan, dia bisa memaksimalkan kerja otaknya, logikanya tuh pasti dipakai. Seharusnya begitu kan. Tapi kan banyak juga mahasiswa yang hamil ya. Kayak mana itu? Kan seharusnya pendidikan itu membuat orang memaksimalkan logikanya ya kan. Mana yang baik, mana yang buruk buat masa depan dia. Tapi kenapa pada kenyataannya banyak Hamidun Samiun Basirun kan? Si yang perempuan itu kan. Aduh. Bagaimana itu? Alhamdulillah. Apakah pendidikan kita gagal? Nggak gagal sih, ini karena ganti gaya sih.
Seharusnya seperti itu. Sama saja seperti orang yang tidak kuliah, tidak sekolah. Kalau Hamidun Samin Basirun. Hamidun. Hamidun masih. Iyalah. Kalau hamil di luar nikah mah ya banyak Siti Maryam di zaman ini. Ya, yang punya anak nggak punya bapak. Cosplay jadi Siti Maryam. Ya, mengikuti Siti Maryam tapi dia apa sih meminjam money orang. Nitip 9 bulan. Nitip. Ya karena rahim dia anget ngelihat ketampanan Yusuf. Yusuf di zaman ini. Seperti Yusuf di zaman ini sudah tidak mengandalkan ketampanan lagi. Yusuf di zaman ini adalah mereka yang beruang, bervario, beraero. Ya. Seberapa besar bokongmu wahai Julaiha? Seberapa besar juga saya berani membayarmu. Tuh. Ya kan? Cinta udah bukan sekedar perasaan lagi. Cinta itu sudah tawar menawar. Benar nggak? Iya, Yusuf zaman sekarang itu bukan Yusuf yang tampan, akhlak dan rupanya. Tapi Yusuf zaman sekarang itu orang yang punya uang, ya, yang membuat para wanita cantik bergoyang. Pangkat. Halo Dek. Pangkat, halo Dek. Ayo. Nggak usah dikat Kang. Nggak sih, saya nggak ikutan ya. Saya nggak ikutan. Pangkat halo Dek kan nggak ada. Itulah yang membuat Dedi kehilangan si Wanda. Seekor Wanda. Seekor Wanda. Wanda apa itu? Wanda Cina. Iya, Wanda kan di negeri Cina adanya Wanda itu kan. Beruang itu kan Wanda itu. Wanda. Tak terasa aku sudah tua. Wawailun dan celakalah liman kana hawahu amiron wa aqluhu asiron. Dan celakalah bagi orang yang hawa nafsunya ya, itu adalah raja bagi dirinya dan akalnya adalah tawanan. Jadi kalau orang yang mengedepankan nafsunya maka akalnya tertawan, rasionya nggak bermain. Rasionalitas. Dia bekerja berdasarkan hawa nafsu, gerak tubuhnya itu. Kalau hewan pakai insting kan, pakai ya dia berpikir hewan itu kan, tapi dia nafsunya itu yang menggerakkan dia kan untuk berbuat. Nah, akalnya itu berfungsi sebagai insting aja. Kalau hewan pemburu kan instingnya memburu, menerkam. Lah manusia pun nggak bedanya sama seperti hewan kalau mengikuti hawa nafsunya, tapi manusia nggak bisa jadi hewan, bisanya lebih rendah. Iya, karena kalau hewan sudah keinginannya tercapai sudah. Kalau manusia kan enggak. Ukur ya. Sampai puas dia. Kalau dia maling itu bukan hartanya aja yang dipaling, sampai anak-anak perawan diembat. Iya. Iya juga sih. Mana? Begitu, kalau manusia itu nggak bisa sama dengan hewan. Bisanya lebih tinggi dan lebih rendah. Kalau jadi hewan itu manusia nggak bisa. Ya, jadi orang yang hawa nafsunya itu menunggangi akalnya maka celakalah pasti. Walaupun apapun lah posisi dia. Kalau dia seorang yang punya kuasa, ya akan menggunakan kekuasaannya itu dengan untuk suatu tujuan yang buruk ya kan, karena dia mengikuti hawa nafsunya. Kalau dia punya pangkat, jabatan ya digunakan untuk hal-hal yang buruk. Ya, terus kalau dia punya pengaruh di masyarakat ya karena hawa nafsunya mengendalikan buat hal yang buruk pasti. Karena membawa pada kehancuran. Ya, dihormati orang, misalnya dia dipanggil Pak Yai, Pak Ustad, ya terus gimana lah keturunan siapa. Sekarang kan lagi musim ngebanggain nasab. Saya nggak punya nasab lagi, nasabnya biasa aja. Ya, nasabnya
Cimahi lu. Iya, saya Bukan bukan siapa. turunan Habib, makanya nggak didengar omongannya. Ya, jadi digunakan nasabnya itu, pangkatnya itu, pengaruhnya itu untuk hal yang Guru. buruk. Ya, kalau dia yang mengendalikan hawa nafsunya. nafsu. Kalau jadi orang rendahan, maksudnya bukan orang yang berpangkat, orang mulia, lebih parah lagi, nambah ngeblangsak hidupnya. Lu kosong. Iya, ngelemnya iya, nantinya kan. Ngelem. Ya, nuaknya iya tuh, karena ngikutin hawa nafsunya. Susu kedelai. Iya, sedelai, terus ininya iya nganuin anak orang tuh. Ya, Cabulnya iya. cabulnya iya tuh, kalau dia ngikutin hawa nafsunya. Kalau orang nggak punya kan, ya mau nikahin cewek gitu, nggak punya duit, Iya. gasak aja. Tes dulu. Testing, tes drive ya, tes drive aja dulu, gampang urusannya. Begitu banyak di Indonesia itu yang seperti itu, karena kurangnya pendidikan rendah, belas ulangan bisa